nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dengan segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita di kesempatan pada hari ini. Kembali salam hadir untuk mendengar di program Bincang Ramadan edisi hari ini. Sabtu dini hari di lembar yang ke 15 Maret 2025 atau juga bertepatan di malam yang ke 15 Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar, kembali Bincang Ramadan hadir dan nanti usai di pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio narasumber kita yang senantiasa setia memberikan pencerahan kepada kita. Dia adalah yang mulia Haji Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini untuk mempersingkat waktu ini Gus, monggo memberikan pencerahan kepada kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar pemirsa Radio Ampir Bintang dimanapun Anda berada, malam hari ini tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-15, dan itu berarti sudah separuh perjalanan Ramadan telah kita lewati. Dan tentu saja berarti pula Ramadan semakin mendekati akhir. Nah, oleh karena itu kami juga mengingatkan sekaligus mengajak kepada saudara yang seiman dimanapun Anda berada, pemirsa pendengar Radio Ampir Bintang, untuk tetap menjaga semangat, kalau bisa semakin ditingkatkan, karena Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sangat diberkahi, penuh dengan segala kebaikan, bahkan sampai jaminan-jaminan selamat dari api neraka Allah berikan bagi mereka yang bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Di antara perkara yang membuktikan Ramadan adalah bulan yang mulia, disebutkan dalam satu hadis, Ramadan syahrun unzila fil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah mukjizat Allah yang terbesar di antara semua mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Termasuk semua mukjizat yang diturunkan kepada rasul, yang terbesar adalah Al-Quran. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Dan sudah sangat familiar Quran di dalam bulan Ramadan diadakan peringatan Nuzulul Quran, dan itu ditetapkan di tanggal 17 Ramadan. Meskipun ada beberapa pendapat
menyatakan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ada dua metode penurunan Al-Quran. Yang pertama diturunkan secara sekaligus global dari Lauh Mahfuz, diturunkan di satu tempat yang ada di langit dunia sebanyak 30 juz. Kemudian metode yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, dan hanya ada di kota Mekah dan Madinah, bukan di kota mana-mana, apalagi di kutu-kutu gigi-gigi. Jadi atau tepatnya 22 tahun 22 hari, 2 bulan 22 hari. Terlepas dari itu semua, saudara yang seiman, berziarah doa berlintah dimanapun Anda berada. Karena Ramadan ini bulan Al-Quran, maka sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, semuanya ketika berada di bulan Ramadan, mereka banyak membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini membaca Quran itu sunnah. Tapi di dalam bulan Ramadan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi sendiri di setiap malam-malam Ramadan selalu bertemu dengan malaikat Jibril dan saling mudarosah Al-Quran. Jadi baca Quran ini dianjurkan setiap waktu, terlebih di dalam bulan Ramadan. Nah, itu berbanyak baca Al-Quran. Ada banyak keuntungan yang kita dapat di dalam baca Al-Quran. Quran ini bukan hanya petunjuk hidup, tapi Quran ini juga penawar obat bagi segala penyakit. Quran juga berfungsi membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Quran juga memberikan pemasukan pahala yang begitu besar kepada kita. Quran bisa menjadi penolong kita nanti di akhir. Dan Quran bisa menjadikan kita orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa setia Radio Ampel Lintah dimanapun Anda berada, kembali lagi hari ini kita telah berada di hari yang ke-15 atau malam 15 bulan Ramadan, dan seperti yang telah kita ketahui bersama-sama, setiap di tanggal 17 Ramadan malamnya itu ada peringatan musuh Quran. Untuk apa Quran itu diperingati turunnya? Agar kita selalu ingat dan agar membangkitkan semangat lagi kepada kita semua untuk banyak kembali membaca Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Sungguh, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mereka ini adalah keluarga Allah dari bangsa manusia. Ada satu hadis disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Faqalu, sahabat bertanya, siapa keluarga Allah? Man hum ya Rasulullah? Qala
ahlul Quran ahlullahi minan nas. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasyatuh. Orang yang ahli di dalam Al-Quran ini adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan. Dari sini setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita selalu diingatkan dengan Al-Quran. Ingatkan. Memang Quran harus selalu menghiasi kehidupan kita. Tanpa Al-Quran, hati kita akan kosong. Seperti rumah yang tidak ada isinya. Ada satu hadis, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Semuanya orang yang di dalam dirinya, di dalam perutnya tidak ada satupun dari Al-Quran, maka itu seperti rumah yang rusak, kosong, orang masuk, ya itu bikin ya, aura-aura negatif semuanya, pikiran negatif, pikiran gelisah, resah, seperti ini karena tidak ada Al-Quran. Itu kemari kita kembali mengalihkan bacaan-bacaan untuk memperbanyak baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan yang penting dari itu semua adalah mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang membaca Quran, memahami Quran, menghafalkan Quran, dan menghafalkan Al-Quran, di antaranya orang ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga dan dia telah bisa memberikan syafaat pada keluarganya yang wajib masuk neraka, bisa ia tolong selamat dari mendengar dan pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada. Peringatan Al-Quran tidak ada lain ditujukan adalah untuk membuka memori kita lagi akan pentingnya Al-Quran dalam menghiasi kehidupan kita. Jadikan Ramadan tahun ini, Ramadan mari kita kembali kepada Al-Quran, cinta kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan kita sehari-hari. Bukan hanya dibaca, tapi fahami isinya. Bukan hanya dipahami, hafalkan. Bukan hanya dihafalkan, diamalkan isinya. Dan orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya agar mencintai Al-Quran. Ada satu kali surat Ad-Dairah. Adibu auladakum bisalasi fitrahim wa hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi tilawatil Quran. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara, yaitu cinta kepada Nabi, cinta pada keluarga Nabi. Dalam tanda kurung, keluarga secara umum, cinta kepada orang-orang beriman. Yang ketiga adalah cinta terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi memberikan motivasi, semangat kepada kedua orang tua. Man qara al-Quran wa amila bima fihi albasa Allahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan memberikan mahkota, memasangkan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya pada hari kiamat. Dau'u aksanu min dau'is syamsi di dunia. Terangnya mahkota ini lebih terang daripada sinarnya matahari di dunia. Ini satu motivasi, semangat, satu penghargaan yang diberikan Allah bagi orang tua yang telah berhasil
berhasil didik anaknya pandai membaca Al-Quran, lebih-lebih bisa mengamalkan isi Al-Quran. Kami ingatkan untuk meskipun telah menghafal Al-Quran, masih lebih baik Anda membaca disertai melihat Al-Quran. Nah, Nabi memberikan satu penjelasan, qira'atul rajul Al-Qur'ana fi ghairil mushaf alfu darajatin wa qira'atu fil mushaf yudha'afu ala dhalik ila alfai darajatin. Seseorang membaca Quran tanpa melihat mushaf itu diberikan pahala 1000 derajat. Akan tetapi seseorang yang baca Al-Quran fil mushaf dengan melihat Al-Quran yudha'afu ala dhalik ila alfai darajat. Allah lipat gandakan pahalanya sampai 2000 derajat. Jadi bagaimanapun membaca Al-Quran dengan melihat meskipun sudah hafal itu lebih utama daripada baca Al-Quran dan melihat. Ini bulan Ramadan, mari kita perbanyak baca Quran seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Misalkan Imam Syafi'i ini setiap hari ketika masuk bulan Ramadan setiap hari dia hafal Quran 2 kali. Hafal Quran 2 setiap hari. Berarti dalam satu bulan beliau mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Dan itu juga ulama ya. Kalau Sayyidina Utsman satu kali sholat tahajud khatam. Jadi satu rakaat itu 15 juz. Tapi kalau kita mazhab Imam Sayyidina Ali, siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu seperti telah mengkhatamkan Al-Ikhlas sulusul Quran. Satu surat Al-Ikhlas dibaca sama seperti 10 juz. Dibaca seperti Quran berarti 10 juz. Kalau 3 kali khatam Al-Quran. Ini pakai enaknya. Al-Fatihah sulusal Quran 2/3 Quran. Dibaca 3 kali kita sudah khatam Al-Quran 2 kali. Nah, ini jalan pintas semua. Tapi inilah keutamaan ya. Kembali lagi ini bulan Al-Quran. Mari kita kembali berbanyak mempelajari, memahami, menghafal dan lebih-lebih mengamalkan isi Al-Quran. Sebab Quran itu kata Nabi, Al-Quran innal Quran hujjatun laka wa hujjatun alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang nanti memberikan keuntungan kepada kamu. Dan Quran juga bisa menjadi hujjah di hadapan Allah yang bisa membinasakan kamu. Artinya Quran ada kalanya bisa memberikan syafaat, ada kalanya Quran memberikan rahmat. Siapa yang mendapatkan syafaat Quran? Mereka yang mengamalkan isinya, menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan. Mereka yang dilaknat Quran dibaca, tapi tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang halal. Justru sebaliknya, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Inilah Quran tidak memberikan syafaat, tapi justru melaknat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah berikan cinta kepada kita, cinta terhadap Al-Quran, mudahkan membaca Quran, belajar Quran, bahkan menghafal. Dan semoga Allah memberikan pertolongan pada kita bisa mengamalkan Al-Quran. Berkah bulan Ramadan tahun ini. Amin. Allahumma amin. Baik, berikan saya tadi ulasan jelas tentang hikmah dan fadilah Al-Quran terutama di bulan Ramadan, karena beberapa hari lagi kita akan ada peringatan yang nuzulul Quran. Pendengar siang, bincang Ramadan akan dimulai setelah satu depan berikut. Tetaplah bersama kami di 90 FM. Suara